Di sebelah saya ada Huawei Watch GT Nix Pro, dan di video ini saya akan tunjukkan satu pengaturan yang sebaiknya Anda ubah di jam tangan Anda. Oke, hal pertama adalah mengelola kartu di jam tangan kita. Untuk melakukannya, kita perlu mengetuk tombol Chrome terlebih dahulu. Dan sekarang kita perlu menggulir ke bawah dan menemukan pengaturan. Sekarang kita perlu masuk ke tampilan jam dan beranda. Klik pada kartu dan kita bisa klik kelola kartu. Di sini kita memiliki tutorial tentang cara menggunakannya. Tahan, lalu seret kartu untuk mengubah urutannya, kemudian klik berikutnya, geser kartu ke atas untuk menghapusnya. Jadi di bagian ini, jika seandainya Anda mempunyai banyak sekali tumpukan kartu-kartu yang sudah tidak lagi Anda perlukan atau butuhkan dalam pekerjaan Anda, maka sangat amat disarankan bagi Anda untuk segera menghapus kartu-kartu tersebut saja dari daftar. Sebagai contohnya, katakanlah saya sedang tidak menginginkan kartu yang satu ini untuk saat ini. Untuk melakukan hal tersebut, langkahnya adalah menghapusnya, geser keluar seperti yang saya katakan sebelumnya, lalu klik hapus. Dan ini juga bisa dilakukan dengan cara kedua. Maksud saya, jika Anda ingin menambah yang baru, cukup klik tombol plus. Dan di bagian menu ini, Anda bisa menambahkan berbagai fitur favorit Anda, misalnya kategori healthy, mode gaya hidup, tampilan sporty, rencana latihan, aktivitas lari, status latihan, detak jantung, kadar oksigen SpO2, dan masih banyak lagi pilihan menarik lainnya. Cukup sesuaikan kartu-kartu tersebut sesuai preferensi Anda sendiri. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan pengaturan pada tombol bagian bawah di sini. Pada dasarnya, fungsi utama dari bagian ini adalah sebagai tombol pintasan yang berguna untuk mengatur serta memilih berbagai macam pintasan yang tersedia. Sekali lagi, silakan Anda masuk ke menu pengaturan, lalu cari opsi tombol bawah, dan mari kita coba klik pada bagian tekan sekali terlebih dahulu untuk memulainya. Dan di bagian ini, kita bisa dengan bebas menentukan pilihan pintasan yang ingin kita gunakan. Dan di sini juga tersedia daftar yang sangat lengkap mengenai aplikasi yang bisa kita atur untuk pintasan kita masing-masing. Seperti yang bisa Anda lihat, daftarnya cukup panjang dalam kasus saya. Saat ini saya mengaturnya pada center, itu adalah pintasan favorit saya. Jadi ketika kita ingin menyalakan center dengan mudah, kita tidak perlu, Anda tahu, masuk ke aplikasi dan mencari center. Yang perlu kita lakukan hanyalah cukup menekan tombol bawah. Dan sekarang Anda bisa melihat bahwa center langsung menyala hampir seketika. Dan ketika berbicara tentang center itu sendiri, kita juga bisa menggunakan crown, dan kita dapat mengatur kecerahannya hanya dengan memutar ke atas atau ke bawah. Dan jika Anda juga menggeser ke atas, Anda bisa mengubah warna center. Misalnya, mari kita atur ke warna hijau, Anda bisa melihat bahwa warnanya telah berhasil diubah. Dan kita juga bisa memilih mode kilatan pada center, seperti tidak berkedip, lambat, tidak lambat, atau cepat. Jadi sekarang center kita hanya berkedip. Hal berikutnya adalah kemungkinan untuk mengunduh peta offline, dan kita akan bisa menggunakannya tanpa menggunakan internet. Untuk melakukannya, kita perlu membuka aplikasi Huawei Health di ponsel kita. Ini dia. Biar saya tunjukkan. Kita perlu membukanya. Oke. Dan sekarang kita perlu masuk ke perangkat di sini. Sekarang klik pada jam tangan Anda. Dan di bagian sini, cari pilihan peta offline. Oke, sekarang kita perlu menunggu sebentar. Di sini kita juga dapat memilih wilayah. Sebagai contoh, mari kita unduh. Polandia kecil ada di sini. Ini lokasi saya saat ini. Kita bisa mengklik unduh, kita bisa mengunduh dengan garis penghitung atau di peta. Mari kita lakukan dengan garis balasan. Klik aktifkan sekarang. Ini akan diunduh. Oh, oke, dan tidak ada apa-apa. Tidak, belum. Proses transfer harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi ya, sampai jumpa setelah selesai.
Oke, dalam kasus saya sudah selesai diunduh dan memang bekerja seperti itu. Jadi, misalnya ketika kita sekarang mulai berolahraga di jam tangan kita, kita tidak perlu terhubung ke internet karena kita sudah mengunduh lokasi kita saat ini menggunakan peta offline dan rutenya tetap akan ditampilkan. Dan kita tidak perlu terhubung ke internet. Baiklah, hal keempat adalah mematikan atau menyesuaikan siaran suara saat berolahraga. Untuk melakukannya, izinkan saya memperbesar sedikit seperti sebelumnya agar Anda bisa melihat sesuatu. Untuk melakukannya, kita perlu masuk ke pengaturan. Kita harus mencarinya terlebih dahulu. Mereka seharusnya tentu saja ada di bagian bawah sini. Baiklah. Dan sekarang langkah selanjutnya adalah kita perlu masuk ke dalam menu pilihan olahraga. Dan sekarang masuk ke menu olahraga. Siaran sudah tersedia di sini. Sekarang Anda bisa dengan sangat mudah menyesuaikan pengaturan suaranya agar sesuai dengan preferensi pribadi Anda masing-masing. Di bagian bawahnya, kita memiliki fitur pendeteksian aktivitas olahraga secara otomatis. Jika Anda menginginkannya, Anda juga bisa menonaktifkan fitur tersebut kapan saja. Baiklah. Dan jika Anda mau, Anda bahkan bisa mematikan siaran sepenuhnya. Jadi di sini Anda bisa dengan mudah menyesuaikan pengaturan olahraga sesuai preferensi Anda. Kita juga bisa mengaktifkan fitur Always On. Di bawahnya kita juga bisa mengaktifkan tampilan di ponsel untuk menampilkan data. Di sini Anda bisa membaca cara kerjanya. Saat fitur ini aktif dan jam tangan Anda terhubung ke Huawei Health, Anda bisa menggunakan ponsel sebagai komputer sepeda ketika memulai olahraga bersepeda di dalam atau luar ruangan. Kita juga punya pintasan untuk musik dan metronom. Pengaturan ini hanya untuk pintasan olahraga dan tidak memengaruhi musik, metronom, atau penggunaan fitur lainnya. Oke, selanjutnya adalah mengatur fitur Always on Display dan kecerahan. Berkat itu, kita bisa menyeimbangkan masa pakai baterai jam tangan dengan tingkat visibilitasnya. Untuk melakukannya lagi, kita perlu membuka pengaturan seperti tadi. Dan sekarang kita perlu mencari tampilan dan kecerahan, lalu klik pada Always on Display. Jika Anda mau, Anda bisa mengaktifkan tampilan jam, tapi ini akan mengurangi masa pakai baterai. Lanjutkan. Jika Anda mau, Anda bisa tetap mengaktifkannya, itu terserah Anda. Jika Anda ingin menghemat baterai, tentu saja Anda harus mematikan fitur ini. Namun ketika dinyalakan, jika Anda perhatikan, kita juga memiliki dua gerakan. Yang pertama adalah, saya harus menunggu sampai muncul. Angkat untuk menunjukkan. Audi. Dan angkat untuk menampilkan tampilan jam. Anda dapat memilih salah satu dari mode tersebut. Dalam kasus saya, untuk saat ini saya akan tetap mengaktifkannya. Hal yang sama juga berlaku tentu saja dengan kecerahan. Jika Anda mau, Anda bisa membiarkan kecerahan otomatis tetap aktif. Lalu itu tergantung pada cahaya di sekitar Anda. Jam tangan akan menyesuaikan kecerahan layarnya dengan lingkungan sekitar Anda. Jadi misalnya, jam tangan akan tahu jika misalnya di sekitar Anda gelap dan dia akan menyesuaikan kecerahan serta akan langsung meningkatkannya. Jadi Anda akan tetap bisa melihat sesuatu di jam tangan Anda. Tentu saja, jika Anda mau, Anda juga bisa mengatur kecerahan secara manual sesuai preferensi Anda. Oke, hal berikutnya adalah mengaktifkan deteksi jatuh dan emergency SOS. Untuk melakukannya, kita perlu membuka aplikasi Huawei Health di perangkat kita. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Setelah kita berhasil setelah mengklik jam tangan kita ini, maka kita perlu segera masuk ke bagian dalam sini. Masuk ke emergency SOS di bagian bawah. Kita bisa mengaktifkan deteksi jatuh. Ketika terjadi deteksi jatuh, jam tangan akan secara otomatis mengirimkan emergency SOS. Izin akses pesan telepon dan log panggilan diperlukan untuk menyediakan layanan ini.
kita perlu mengklik Go Add, dan kita juga perlu menambahkan kontak darurat. Jadi orang-orang yang akan kita tambahkan di sini akan tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada kita. Kita bisa menambahkannya secara manual atau menambahkannya dari kontak, terserah Anda. Itu fitur yang sangat keren dan saya sangat menyarankan untuk menambahkan beberapa orang. Jadi Anda akan dapat menggunakan fitur tersebut. Oke. Langkah selanjutnya adalah menyaring notifikasi. Dengan begitu, hanya notifikasi yang kita inginkan yang akan muncul di jam tangan kita. Jadi jam itu yang bisa kita sesuaikan. Lakukan di bawah pengawasan kita kali ini. Kita harus masuk menu pengaturan. Tidak, bukan di bawah pengawasan kami, maafkan saya. Sekali lagi pada pengaturan default. Kesalahan saya. Sekali lagi buka aplikasi Huawei Health Anda. Klik pada milik Anda. Jam tangan. Kemudian masuk ke notifikasi, dan di sini Anda dapat menemukan aplikasinya yang akan menampilkan notifikasi di jam tangan Anda. Anda juga tentu saja bisa mematikannya sepenuhnya sehingga Anda tidak akan lagi menerima notifikasi. Mereka ingin melanjutkan. Dalam kasus saya ingin klik ya. Namun jika Anda ingin tetap mengaktifkan fitur ini, Anda bisa memilih secara manual aplikasi mana saja yang dapat mengirimkan notifikasi ke jam tangan Anda. Oke, dan hal terakhir adalah kemungkinan untuk menyesuaikan tampilan jam di jam tangan Anda agar lebih personal. Untuk melakukannya, cukup tahan pada tampilan jam Anda, dan di sini kita sudah memiliki beberapa tampilan jam yang sudah dibuat yang bisa kita sesuaikan di atas setiap tampilan jam. Kita bisa melihat tingkat daya, seberapa banyak konsumsi baterainya, misalnya yang ini hanya tingkat daya 1 dan yang kedua tingkat daya 3. Jika Anda mengklik lainnya, Anda akan dapat memindai dengan ponsel Anda untuk melihat lebih banyak tampilan jam. Ini juga tersedia di aplikasi Huawei Health. Di sini Anda bisa melihat tampilan jam, Anda bisa mengklik lainnya untuk melihat lebih banyak. Dan di sini Anda bisa misalnya mengunduh lebih banyak tampilan jam. Beberapa di antaranya memerlukan pembayaran, jadi Anda hanya perlu melihat apakah tampilan jam tersebut gratis atau memerlukan pembayaran. Misalnya yang ini seharga 4 euro. Dan juga tentu saja Anda bisa menyesuaikan tampilan jam yang sudah ada. Misalnya kita bisa mengkustomisasi yang ini, klik pada custom. Kita bisa mengubah warna, fungsi, jadi misalnya mari kita ubah warnanya. Jadi dengan menggunakan crown milik kita ini, caranya memang seperti itu. Prosesnya sangat mudah sekali untuk dilakukan. Jika Anda ingin menyimpan, cukup klik lagi pada tampilan jam Anda. Dan untuk menyimpan serta mengubahnya, cukup ya, misalnya pilih yang ini. Cukup pilih dari daftar, lalu ketuk, dan sekarang sudah berhasil diatur. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.